Kenapa anak berani marah dengan ibunya? Karena sifat anaknya dengan ibunya sama. Oh iya. Sehingga itulah yang terjadi. Jadi boleh musyawarah yang baik dengan istri, dengan anak. Cucu kan nggak tahu ya. Kemudian dikasih tahu, ya karena sebagai imam harus ngasih tahu lah kepada istri yang itu termasuk dolim, bilang kamu dolim, kamu zolim, kamu dengan cucumu kamu zolim, itu kan belum bisa mengerti ya. Kan gitu. Kamu yang sudah gede bangkotan kayak begitu aja masih marah. Nah, disinilah yang dari cerita ini kita pahami bahwa ya anak ini memang akan membawa genetik dari orang tuanya pasti. Jadi bukan kalau anaknya tadi mukulin ibunya, apakah ibunya hobinya mukul orang? Enggak. Tetapi kan bisa dari sisi yang lain. Mamanya ayahnya, yang egois, yang emosional, kan seperti itu ya. Yang ini mamanya seperti itu. Jadi itu bisa. Kemudian dampaknya apa? Nggak taunya ini hanya perkiraan saya udah meninggal. Karena apa? Karena meninggalnya jantung. Kenapa meninggalnya ini? Atau pisah. Kenapa? Emang si ibu nggak cocok dengan suaminya. Kan gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi kelihatan dari titik itu. Makanya bagaimana kita itu menurunkan anak-anak kita itu soleh-soleh? Ya dari kita memang. Kita yang mengerjakan syariat Islam dengan baik. Membaca Quran, kemudian mengerjakannya. Membaca sunnah, membaca hadis, kemudian mengerjakannya satu persatu. Dan pengetahuan dari Quran, pengetahuan dari hadis itu memang harus kita kerjakan. Jadi bukan hanya cuma sekedar hafal, tidak bisa. Itu harus kita kerjakan sehingga kita dinamakan ingat kepada Allah itu seperti itu. Itu kan, maaf Pak Ustadz, itu kan kasusnya kalau dia baru mau punya anak nih Pak Ustadz. Kalau anaknya udah gede kayak yang si mukul ini kan, kalau dibilang anak udah kumisan gitu Pak Ustadz, kiranya udah bukan anak, itu udah dewasa itu. Nah itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya, caranya kan ya macam-macam. Si anak ya yang pertama kali disel aja dulu. Iya. Si ibu ya banyak-banyak mohon ampun. Umpamanya si ibu melihat tayangan kita itu paham, nggak tahunya oh ini dari ini, kemudian mohon ampun. Kalau itu dari sifatnya beliau ya beliau mohon ampun. Kalau itu sifat dari suaminya ya dimohonkan ampunan suaminya oleh Allah Ta'ala. Kalau suaminya masih hidup diajarin. Kalau suaminya pisah dengan dia, bagaimana lagi udah pisah kan gitu ya. Sehingga mau ngajarin si anak seperti itu cara awalnya memang seperti itu. Sama kenapa setiap orang hamil itu disunahkan untuk baca Quran? Iya, kenapa? Karena agar ibunya itu kalau membaca Quran tahu ayat demi ayatnya. Ini kalau kasusnya Bang J nih Pak Ustadz, ini kan ada cucu, nenek, anak. Ini yang mesti mohon ampun yang siapanya nih Pak Ustadz? Semuanya. Ya semuanya. Jadi kalau cucu belum akil balik ya orang tuanya. Kalau si nenek nurunkan genetik yang sama-sama beraninya kepada anaknya si nenek, nah itu dia mohon ampun sebenarnya. Cuma mau nggak neneknya mohon ampun itu. Kalau seperti itu biasanya nggak mau. Tapi anak gimana sih kalau dikasih tahu nurut? Nurut kalau mas saya bilang mohon ampun. Kalau anak seperti mau berubah gitu. Tapi selama ini dilihat dari sama Haji C mulai ada berarti mau berubah beneran. Jadi intinya adalah tetap anak yang seperti itu insya Allah dari kita orang tuanya. Harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berubah. Intinya berubah, kita yang berubah. Karena dengan berubah itu, dengan mohon ampun, mudah-mudahan anak-anak kita itu juga dirubah oleh Allah Ta'ala. Karena yang jelas itu ceritakan ilal ladzina tabu waslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim. Mereka yang telah tobat dan melakukan perbaikan. Jadi untuk menjadikan anak itu menjadi lebih baik ya kita orang tuanya yang tobat. Kita lihat anak saya kok egonya tinggi ya, saya punya enggak ya? Gitu. Ego itu yang gimana ya? Kalau punya keinginan tuh harus. Kalau kita nggak ada, tanyalah sama pasangan. Kamu punya gitu? Oh, enggak, saya kan baik-baik aja. Wah. Dilihat pasangannya, dilihat, oh kok patung ini? Wah, masa lalu ini. Jadi harus mau bertobat. Nah, kalau seseorang entah suami atau istrinya tidak paham dengan itu, walaupun dia sholat, ya anaknya nggak akan berubah, nggak akan berubah. Makanya harus hati-hati.
Jadi jangan kaku hati kita, jangan keras hati kita, karena itu bisa besok itu benar-benar kekerasan hati kita dan kekakuan hati kita karena kebodohan kita sebenarnya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kita harus lembut. Makanya Allah menyarankan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti kita memang belajar lemah lembut itu bukan karena takut dengan orang yang kita lemah lembuti, enggak, karena kita mengikuti perintah Allah. Ya. Seperti itu. Saya mengikuti perintah Allah, bukan saya itu takut dengan dia, enggak. Saya mengikuti perintah Allah Ta'ala bahwa saya disuruh lemah lembut pada semua makhluk Allah, dan seperti itu. Di sini harus pahami, kelemah lembutan itu tidak hanya cuma tutur kata, ke semua hal. Ya, kalau korupsi ya jangan lakukan, mencuri jangan lakukan. Begitulah. Makanya kita sebagai pendakwah harus ngasih tahu, nggak boleh kita asal-asalan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkaca dengan cerita tentang anak yang memukuli ibunya, bukan berarti saya mau menyalahkan ibunya, enggak sama sekali. Betul. Tetapi ini adalah cerita bagaimana kita itu mengarahkan agar anak kita itu menjadi soleh atau solehah yang insya Allah bisa bertemu nanti di surga. Kan seperti itu yang kita jaga. Pada saat kita ingin bertemu di surga, di dunia inilah kita harus berubah. Bukan hanya cuma doa. Doa itu kalau dia doa ingin ketemu surga, tapi dia perjalanannya ngawur, ya nggak bisa. Terus ngomong, katanya Allah itu tiap kali kita berdoa kan dikabulkan sama Allah. Loh, itu kan orang yang takwa lah. Kalau kamu itu dolim ke sini, dolim ke situ, kamu dolim ke sini, dolim ke situ lagi, dikasih tahu merasa ngerti, merasa benar, padahal kamu itu nggak ngerti, kan begitu. Lah gimana itu mau dikerjakan? Ini nggak bisa. Ibadah juga nggak mau, semaunya sendiri dengan suami, kacau kalau mau sehari dua hari nggak apa-apa, kacau puluhan tahun, ya gimana? Ya malaikat rokibnya si suami aja nggak terima. Jadi jangan seperti ini, nggak akan bisa ketemu di surga. Itu hanya mimpi. Makanya kalau udah mimpi, orang yang begitu tuh mimpi. Jelasin, tanya sama gurunya. Kalau kita itu sering berantem, Ustadz itu gimana, ketemu di surga apa di neraka? Tanya yang benar. Gitu ya, agar nanti dijelaskan. Jangan asal, suami istri itu nanti ketemu di surga, lewat apa lagi? Ya harus dijelasin ketemu dengan surga itu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita lebih mawas diri. Amin. Kalau ada kekurangan dari anak-anak kita, ya insya Allah itu dari kita. Kalau ada kelebihan dari anak kita, entah anak kita itu pandai, entah anak kita itu dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala berlebih, itu dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita mendidik anak kita, bukan. Jadi jangan kita mengaku-aku itu dari kita. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.